Sudah lebih dari sebulan banjir bandang dan tanah longsor melanda 6 kecamatan di Kabupaten Garut, yaitu Kecamatan Cibalong, Cikelet, Cisompet, Pamengpeuk, Pemulihan, dan Pendei. Banjir bandang disebabkan meluapnya 4 sungai di wilayah Garut Selatan karena intensitas hujan yang tinggi. Bencana alam di masa pandemi tentunya terasa lebih berat bagi 5.000 warga yang terdampak langsung. Sekitar 1.000 orang bahkan harus meninggalkan rumahnya, hidup di pengungsian. Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 menjadi sulit dilakukan. Lokasi pengungsian korban bencana di Kabupaten Garut tersebar di beberapa titik. Salah satunya di Dusun Cinyangsang, Desa Sukanegara. Tenda-tenda pengungsian dipenuhi 200 warga. 150 orang diantaranya adalah kaum perempuan dan anak-anak. Yani, suami, dan ke-6 anaknya tinggal di satu tenda bersama 8 keluarga lainnya. Mereka sulit menjaga jarak. Masker tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahaya penyebaran COVID-19 seakan terlupakan. Tendanya yang mana tendanya? Berapa keluarga di sini? Dia sebarang orang di dia. Berapa? Ini sebarang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih ada dari 20 orang pemirsa yang ada di dalam tenda ini. Itu belum termasuk sama anak-anaknya. 9 ya? 9 yang dewasa dan anak-anaknya, ibu aja anaknya ada 6 ya? Ibu anaknya ada 6, itu udah 15, belum anak-anak dari tetangga-tetangga yang lain gitu. Ini di satu tenda, nanti kita akan lihat tenda-tenda yang lain gitu. Tenda pengungsian berukuran 3 kali 4 meter. Para pengungsi terpaksa harus tidur berhimpitan di malam hari, rawan penyebaran virus. Siang hari, tenda terasa lebih lapang karena para lelaki dewasa pergi mengecek kondisi rumah mereka yang rusak karena bencana. Sebenarnya di pengungsian, para relawan tetap mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan penggunaan masker demi mencegah penyebaran COVID-19. Namun sepertinya sulit dilakukan dalam kondisi yang serba terbatas. Para pengungsi tetap saja berkerumun, tak menggunakan masker dan sulit menjaga jarak. Karena fasilitas yang ada digunakan bersama-sama. Entah mesti bagaimana. Ini kemarin kesegini Wah, ini tempat masak banjir nih. Iya. Terus kalau yang tempat tidur itu Kan pakai banjir juga? pakai itu pakai Oh iya. pakai kayu. Tapi kan basah juga. Iya. Tetap ya. Makanya ini sakit di sini kan kedinginan. Menurut data 9 November 2020, ada sekitar 50,7 juta manusia di dunia yang terinfeksi virus COVID-19. 1,2 juta diantaranya meninggal dunia. Namun dampak pandemi yang begitu dahsyat seakan tak terasa di sini. Warga memang memiliki masker, tapi hampir tak pernah dikenakan. Kecuali jika ada pejabat yang datang berkunjung. Kebanyakan warga yang tinggal di kawasan pegunungan di Garut Selatan yakin COVID-19 tak akan sampai di tempat mereka. Ibu sempat khawatir nggak sih gitu walaupun udah kenal dekat gitu? Iya sempat. Tapi kondisinya nggak memungkinkan juga ya Bu ya? Enggak lah, di kampung mah nggak bakalan ada penyakit yang gitu-gitu. Aman. Kenapa Bu? Amannya Bu? Di sini mah nggak banyak debu-debu yang kayak di kota. Risiko penularan COVID-19 sebenarnya bisa terjadi di mana-mana, bahkan di tempat terpencil sekalipun. Untuk Provinsi Jawa Barat, data 9 November 2020, total pasien terkonfirmasi COVID-19 menembus angka 40.000 kasus, dengan 762 orang meninggal dunia. Sementara untuk Kabupaten Garut, ada 817 kasus COVID-19, sehingga Kabupaten Garut masuk dalam zona oranye dan harus menerapkan protokol kesehatan.
Meski daerah pengungsian di Desa Sukanegara dan Kecamatan Cisompet masuk zona hijau, bukan berarti aman sepenuhnya dari penularan virus COVID-19. Sayangnya, kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan sangat rendah. Warga seakan tak peduli, apalagi setelah bencana meluluh lantakkan rumah-rumah mereka. Ini mau dibawa kemana? Rumah kita. Iya. Bu, ini kan tadi kan Ibu makan rame-rame. Iya. Terus Ibu ganti-gantian gitu. Ibu nggak takut? Gimana ya? Udah itu, udah biasa mungkin. Harus gimana lagi? Iya, tapi Ibu tadi ganti-gantiannya sama anak aja apa sama tetangga juga? Enggak, sama anak. Sama anak doang. Iya. Tapi Ibu tahu nggak kalau corona bisa nyebar lewat alat makan, lewat makanan gitu? Iya, tahu. Terus apa biasanya yang diobrolin sama ibu-ibu lain gitu? Supaya mencegah gitu? Iya, mencegah harus jaga jarak jauh. Apalagi Bu? Harus, iya, cuci tangan. Katanya. Tapi karena makanannya alatnya terbatas ya Bu ya? Iya. Sembako, tenda, dan terpal dirasa lebih penting bagi para pengungsi. Urusan yang berkaitan dengan COVID-19 sama sekali tak masuk hitungan mereka. Padahal, Satgas Penanganan COVID-19 telah mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak bencana alam berkaitan dengan sulitnya menjalankan protokol kesehatan di pengungsian. Nah, yang agak sulit memang jaga jarak. Nah, tapi jaga jarak di hari pertama kedua memang sulit, ya. Tapi hari berikutnya sudah mulai bisa kita kondisikan, walaupun masih ada ya 1-2 yang memang karena belum merupakan sebuah budaya, belum merupakan sebuah kebiasaan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya bencana di daerah selatan ini, ya, masyarakat daerah selatan ini bisa patuh dengan protokol kesehatan. Mayoritas warga Desa Sukanegara hidup sebagai petani berpenghasilan rendah. Pandemi COVID-19 membuat hidup mereka semakin susah. Harga komoditas pertanian jatuh, hasil panen sulit dipasarkan. Penderitaan mereka pun diperparah dengan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Rumahnya di mana Bu? Masih jauh nggak? Yani dan suaminya Heri hanya lulusan sekolah dasar. Begitupun anak pertama dan keduanya. Sementara anak ketiga tidak tamat sekolah dasar karena tak punya biaya. Otomatis, hanya anak keempatnya Yola yang masih bersekolah duduk di kelas 4 SD. Sini masuk. Ya Bu, izin Bu. Assalamualaikum. Sebelum bencana, Yola belajar daring di rumah. Namun semenjak bencana terjadi, pembelajaran terpaksa dihentikan. Ibarat jatuh, tertimpa tangga. Begitulah nasib yang menimpa Heri sekeluarga. Heri yang hanya seorang buruh tani, tak lagi mendapat pekerjaan semenjak pandemi. Lambungnya kenapa Bu katanya? Untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, ia terpaksa berhutang ke sana kemari. Hutang Heri menumpuk. Sebetulnya saya takut ekonomi Pak. Lebih takut ke ekonominya? Iya, soalnya saya banyak anak gitu. Jadi kan nggak bisa cari rezeki Pak, kemana-kemana juga susah kan. Dikarenakan apa? Soalnya kan itu tertutup semua kan, di kota juga kan nggak bisa. Dan lagi kan sulit juga, dipersulit juga kan, dipersulit kan. Ke kota bisa ibaratnya kan harus ada surat-surat lengkap dari RT, RK, desa, kecamatan. Jadi lebih sulit buat kerja ya Pak? Baru bisa. Kondisi keluarga Heri yang serba susah diperparah dengan bencana yang melanda. Jadi biasanya Bapak ngecek itu kalau rumah sederhana milik mereka terpaksa ditinggalkan karena rawan korsleting dan longsor. Yang atas terus lagi itu ya atas lagi juga. ini semua nih iya, semuanya dari pojok sana terus ke atas itu terus samping Pak sama juga Pak. Jadi kan ya begitu Pak, gimana ya, takut juga Pak, apalagi kan rumahnya kan mau roboh gitu. Jadi ketakutan, makanya saya kalau ngontrol ke sini kan ya takutan udah hujan besar gitu, banjir lagi di samping rumah air. Takutnya ya kan karena lagi musim longsor Pak gitu. Jadi ketakutan aja Pak gitu. Makanya saya ke sana ke sini modar-madir aja, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, nyurupai tempat Pak.
Kalau seandainya kita longsor kan mau diam di mana kan? Posisi rumah Heri memang berada di perbukitan yang padat penduduk. Curah hujan yang tinggi di musim penghujan membuat tanah di sekitarnya terkikis terbawa air. Air dari mana Pak datang? Air itu datangnya dari atas Pak, dari atas terus lurus ke sini ke bawah, terus belok ke di bawah kolong rumah itu. Beloknya maksudnya ke sini dari ujung. Ini berarti tanah ini yang turun waktu itu ya? Kan udah rengat kan, air kan dari situ, kan atas kan kenceng sekali ke sini. Nah ini bisa ambles dong Pak ke belakang. Nah justru itu, kalau nggak dibendung ke sini, pasti kan longsor. Usai mengecek rumah keluarga Heri yang terancam longsor, saya lalu kembali menemui istri Heri, Yani. Yani sebenarnya sudah tak sabar ingin kembali ke rumah. Kondisinya yang mengidap gangguan lambung kronis membuat Yani menderita. Ya, ekonomi yang sulit semenjak pandemi membuat Yani dan suaminya kerap menahan lapar. Makanan yang ada kadang hanya cukup bagi anak-anak mereka saja. Akibatnya organ pencernaan Yani pun terganggu. Yani bukannya tak mau mengobati penyakitnya. Namun berobat ke dokter atau puskesmas dirasa berat karena ketidakadaan biaya. Untuk meredakan sakitnya, Yani kerap meracik ramuan tradisional. Yani dan suaminya memang tak memiliki lahan sendiri untuk digarap. Untungnya warga desa masih berbaik hati. Mereka tak berkeberatan memberikan tanaman herbalnya untuk Yani jadikan obat. Setengah aja ini. Setengah ya? Iya, udah sedikit. Oh, ini juga? Iya, Airnya seberapa jahe? iya. Udah. Nah, oke. Ibu minum dua-duanya langsung apa dijarakin biasanya? Jarakin aja. Oh, oke. Hasilnya langsung diminum bersama-sama untuk meredakan fluyola dan batuk yang diderita Regina. Ia sama sekali tak khawatir dengan merebaknya COVID-19. Yani hanya bisa berharap bencana dan pandemi segera berakhir, agar ia dan keluarganya bisa kembali menjalani hidup dan mencari nafkah dengan normal.